warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi dengan nomor pokok 104020007, mahasiswi Politeknik Negeri Subang dari Prodi Keperawatan. Pada kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai isi buku dari Pendidikan Pancasila dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP. Adapun resum dari buku ini dengan penjelasan sebagai berikut. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila, yang di dalamnya berisikan tentang landasan dan tujuan pendidikan Pancasila, rumusan Pancasila, dan tujuan mempelajari Pancasila. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, yang di dalamnya berisikan tentang Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia, Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, dan memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat, yang di dalamnya berisikan tentang pengertian filsafat, pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat, konsep dasar filsafat Pancasila, dan landasan filsafat Pancasila. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma, yang di dalamnya berisikan tentang pengertian nilai, etika, dan norma, dan Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila, yang di dalamnya berisikan tentang hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila, dan refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yang di dalamnya berisikan tentang pengertian ideologi, makna ideologi bagi bangsa Indonesia, perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain, kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia, dan memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila, yang di dalamnya berisikan tentang perkembangan demokrasi di Indonesia dan konsepsi demokrasi. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila, yang di dalamnya berisikan tentang sejarah perkembangan hak asasi manusia, istilah dan pengertian hak asasi manusia, macam-macam hak asasi manusia, dan pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, yang di dalamnya berisikan tentang isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dengan Proklamasi 17 Agustus 1945, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, dan struktur ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Bab 10. Refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, yang di dalamnya berisikan tentang pengertian paradigma, Pancasila sebagai paradigma pembangunan, Pancasila sebagai paradigma reformasi, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus, dan eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Dari uraian bab-bab tersebut, isi buku pendidikan Pancasila ini adalah: Pancasila adalah dasar negara yang mempersatukan bangsa sekaligus bintang penuntun yang dinamis. Pancasila merupakan sumber jati diri, kepribadian, moralitas, dan haluan keselamatan bangsa. Buku ini berbicara mengenai pendidikan Pancasila, terdiri dari sejumlah pembahasan. Pembahasan pertama di buku ini dibuka dengan pembahasan tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila, kemudian disusul dengan pembahasan tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia, Pancasila sebagai sistem filsafat, dan Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Berikutnya dibahas tentang muatan sila-sila dalam Pancasila, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, dan demokrasi Pancasila. Selanjutnya dibahas ihwal hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila dan Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah Pendidikan Pancasila. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.